Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qasama bil mauti riqabal jababir wa qassara bihi amal ahli al-qiyasar alladzina lam tazal qulubuhum 'anil mauti nafirah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'addu anfusakum minal mauta fa inna likulli imri'in ajalun musamma. Segenap jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para asatidz, para hujjaj, tokoh masyarakat yang tidak saya sebut satu persatu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan keberkahan kepada ilmu-ilmu guru kita. Allah berikan rezeki yang halal dan barakah, dan mudah-mudahan kita semuanya tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa pula dzil musibah atas meninggalnya saudara kita, orang tua kita, Bapak Nasim ya, Bapak Nasim bin Sanim ya, betul ya. Enakin orang dulu mah bikin nama, bapaknya Sanim, anaknya Nasim, ntar cucunya Islam, ntar lagi uyutnya Asnim, nggak jauh dari begitu dulu mah enakin. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang apa itu orang mukmin sesungguhnya. Orang mukmin sesungguhnya itu seperti apa? Maka kita akan coba bedah satu kitab karya Imamul Ghazali rahimahullah, yaitu kitab Mukasyafatul Qulub. Dikatakan di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, al-mu'minu huwa alladhi yakhafu Allah ta'ala bi jami'i jawarihi. Yang namanya orang beriman, orang yang mukmin adalah orang yang benar-benar takut kepada Allah dengan segala anggota tubuh yang dimilikinya. Bukan cuman sekedar pengakuan bahwa saya beriman kepada Allah, tapi yang namanya orang mukmin yang benar-benar mukmin adalah orang yang takut kepada Allah, yang dibuktikan dengan seluruh anggota tubuh yang dimilikinya. Dikatakan bahwa qala al-faqih Abu Laits, Imam Abu Laits As-Samarqandi, beliau mengatakan alamatu khaufillah tadhharu fi sab'ati asya'a. Bagaimana seseorang ini bisa dikatakan takut kepada Allah? Apakah ada tandanya bahwa seseorang itu takut kepada Allah? Maka kata Abu Laits As-Samarqandi, tanda orang tersebut takut kepada Allah maka akan terlihat jelas di 7 anggota tubuhnya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ya. Sebab kenapa? Karena kalau orang mukmin itu yakin innal muttaqina fi jannatin na'im.
Orang yang bertakwa pasti ada di surga. Apa aja tandanya? Awaluha lisanu. Yang pertama, kalau orang tersebut beriman kepada Allah, takut kepada Allah, maka akan terlihat jelas di lisannya. Fayamna'uhu minal kidbi wal ghibati wan namimah wal buhtani wa kalamil fudul wa yaj'aluhu mashghulan bi dzikrillahi ta'ala wa tilawatil qur'ani wa mudzakaratil ilm. Orang yang benar-benar takut kepada Allah maka terlihat dari lisannya. Lisannya ini akan mencegah orang tersebut dari berdusta. Kalau kita beriman kepada Allah maka kita tidak akan berdusta. Wal ghibah, gak ngomongin orang. Namimah, gak ngadu-ngadu. Wal buhtan, tidak melakukan pendustaan, menyebarkan hoax, menyebarkan kebencian, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dan dia juga lisannya akan mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Dan bahkan lisannya ini akan selalu menyibukkan orang mukmin tersebut untuk membaca Al-Quran, zikir kepada Allah, dan terus mengingat-ingat ilmu. Jadi lisannya itu dipakai untuk zikir, dipakai untuk mutola'ah, dipakai untuk membahas ilmu. Inilah tanda, salah satu tanda dari orang mukmin yang benar-benar takut kepada Allah. Kalau kita kira-kira doyan nggak ngomongin orang? Hobi ya. Iya, demen kita mau ngomongin orang, ya. Ngadu-ngadu, demen kita. Katanya beriman kepada Allah, gitu, masya Allah. Tiap hari Jumat khatib selalu memberikan wasiat takwa, takwa, takwa. Sampai berebut khutbah kagak ngerti katanya. Khutbah pakai bahasa Arab, apa yang mau diambil? Khutbah mau pakai bahasa Arab ataupun non bahasa Arab, tetap hikmahnya, intinya wasiat takwa kepada Allah. Tugas kita mah ngedengerin khutbah. Kalau misal sekarang nyebutin khutbah nggak bisa dipahami apa yang mau dibawa pulang, nggak ada ilmu yang bisa didapat, atau bikin pengajian. Ya, karena beda antara khutbah dengan ceramah serta pengajian. Udah aja dengerin. Enakan yang bahasa Arab apa enakan yang bahasa Indonesia? Enak semua. Enak semua. Cuman yang lebih cepat bahasa Arab. Apalagi kalau yang khutbahnya Kiai Uwi, 5 menit beres. Contoh, Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ayuhan nas ittaqullah. Qala ta'ala qul huwallahu ahad. Barakallahu li wa lakum. Duduk dia. Ya kayak tadi aja dia mukadimah kan, orang-orang alhamdulillah duduk, dia langsung wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mungkin jamaah mah nggak ngeh kan, saking hebatnya Kiai Uwi itu. Iya, orang-orang nggak ngeh, hadirin betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab langsung wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Waduh, hebat. Nah, ini ciri yang pertama, lisan orang mukmin akan menahan, keimanan tersebut akan menahan lisannya dari berbuat dusta, dari ngadu-ngadu, dari
perbuatan-perbuatan yang menyakitkan orang. Insya Allah mudah-mudahan lisan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang benar-benar takut kepada Allah akan terlihat dari apanya? Wasani qalbuhu. Yang kedua, orang yang beriman tersebut yang benar-benar takut kepada Allah maka akan terlihat dari hatinya. Maksudnya gimana? Ketika orang tersebut takut kepada Allah, fayakhruju minhul adawah wal buhtan wa hasadul ikhwan. Ketika orang tersebut benar-benar iman kepada Allah, maka keluar dari hatinya sifat-sifat permusuhan. Nggak demen berantem, pengennya akur aja sama orang, kagak hasud sama orang. Ini yang bahaya, itu penyakit hasud. Penyakit hasud ini penyakit yang kronis. Bahkan Imam Ghazali mengatakan wa'alam annal hasada minal amradil azimatil fil qulub. Yang namanya hasud adalah penyakit kronis yang benar-benar udah bersemayam di dalam hati. Bagaimana cara ngobatinnya? Gak ada obatnya. Wala tudawi amradul qulub illa bil ilmi wal amal. Tidak ada yang bisa mengobati penyakit hati kecuali ilmu dan amal. Makanya dengan kita ngaji, mudah-mudahan kita bisa ngobatin penyakit hati. Karena Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan ulul adawati qad turja imatatuha, dalam satu riwayat izalatuha, illa adawata man adaka min hasadin. Setiap permusuhan ini bisa diharapkan islahnya, bisa diharapkan akur lagi. Tapi permusuhan yang didasari dengan rasa hasud maka sulit untuk diberhentikan. Iblis memusuhi kita sebagai anak cucu Nabi Adam ini karena didasari dengan rasa hasud. Allah berikan kehormatan, kemuliaan, keagungan kepada Nabi Adam yang akhirnya Allah nyuruh sujud ke malaikat agar malaikat sujud ke Nabi Adam, tapi iblis tidak mau. Kenapa sebabnya? Karena iblis merasa dirinya lebih hebat dari Nabi Adam. Kemudian timbullah hasud, yaitu apa? Agar nikmat yang ada di Nabi Adam hilang. Makanya permusuhan kita dengan iblis itu nggak bakal berhenti sehingga dunia selesai dramanya. Ya. Kalau orang berantem, bertengkar sama tetangga bukan didasari dengan hasud, cepet baiknya. Tapi kalau misal permusuhan udah didasarinya sama hasud, dengki, gak kedemen sama orang, karena orang itu dapat nikmat, sulit baiknya. Contoh, kita sama bini kalau berantem cepet nggak baiknya? Cepet. Karena tidak dasari dengan apa? Hasud. Paling sehari 2 hari kita berantem sama bini. Betul tidak? Tapi Jajal berantem karena hasud, iri, dengki. Orang lain punya motor, kita kagak demen. Orang lain punya mobil, kita kagak demen. Udah didasari dengan rasa hasud, kemudian terjadilah crash antara kita dengan tetangga kita, maka permusuhan tersebut akan terus berlanjut. Makanya ini hati-hati, selalu saya tekankan. Walaupun di kita mengatakan bahwa
pemilih di kita itu udah pada cerdas. Bukan pada cerdas, belum. Tapi hatinya yang penuh dengan penyakit. Mana buktinya? Lurah udah beres tapi sama tetangga masih bermusuhan. Bener gak? Padahal berkuar-kuar saat ini generasi X, generasi Y udah pada cerdas. Tetap aja bagian paslonnya kalah, dia marah sama siapa? Sama kawannya sendiri. Makanya hati-hati, hati-hati. Kalau permusuhan didasari dengan hasud susah. Susah. Karena orang hasud itu paling kagak demen ngelihat kita dapat apa? Nikmat. Kita dapat kerjaan enak, dia kagak demen. Ui dapat bini cantik, tetangga sewot. Kenapa sebabnya? Atuh ya kudu ngaca, katanya gitu. Masa si Ui mukanya begitu dapat bininya cakep? Ya, makanya sering saya katakan ke Mang Santri, lu jangan pada ngehayal pengen bini cakep. Kenapa sebabnya? Bagus emang doa kepada Allah, ya Allah berikan saya rezeki istri yang cantik. Cuman elunya ngaca. Udah kagak kerja, jelek, nyusahin kiai, berdoa ngeduk-duk. Ya Allah berikan istri yang solehah. Ya, tapi nggak jadi masalah. Ya, cuman kudu sadar diri atau Mang Santri ya, kudu sadar diri. Orang kalau sudah hasud ini bahaya. Sekali lagi tidak ada obat yang bisa mengobati penyakit. Penyakit hati ini nggak ada obatnya kecuali apa? Ilmu dan amal. Ini mudah-mudahan nih kita ngaji ilmu penyakit-penyakit hati kita Allah bersihkan. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu yang kedua. Orang beriman mah hatinya bersih. Kagak hasud sama orang, biarin aja. Kalau kita masih punya rasa hasud kagak demen sama tetangga, tanya kita beriman gak sama Allah? Beriman, tapi masih hasud sama orang. Hati-hati ya, hati. Ini si kucing ngelaga-laga si Soleh ayah. Soleh kucing kawin lah itu. Tuh, wah, itu kode kode. Kucing ayam malam Sabtu pada mengeong. Tuh, diomongin. Udah biarin. Itu lagi ngelaga-laga si Soleh. Biarin, jangan diusir. Kucing emang pengennya begitu, dia udah biarin. Ya biar si Soleh mikir ya, biarin. Sin, kucing tuh bobong masin. Kawin sin ya. Yang ketiga, wasalitsu nadhruhu qalilan yanzuru ilal harami minal akli wasyarabi wal kiswah wa ghairiha. Yang ketiga, orang yang beriman kepada Allah, orang yang takut kepada Allah, maka akan terlihat dari pandangan matanya. Pandangan matanya tidak akan pernah melihat ke perkara-perkara yang diharamkan. Matanya akan selalu terjaga dari pandangan-pandangan yang haram dalam urusan akhirat dan dunianya. Minuman yang haram nggak dilirik, makanan yang haram tidak dilihat, bahkan pakaian-pakaiannya pun tidak akan pernah dia pikirkan kalau misal berasal dari perkara yang haram. Kenapa sebabnya?
Karena kalau misal pandangan mata kita selalu dipenuhi dengan yang haram, maka ingatlah sabda baginda Nabi, man mala'a ainaihi minal haram mala'allahu yaumal qiyamah ainaihi minan nar. Siapa saja orangnya yang memenuhi pandangan matanya dengan perkara-perkara yang haram, doyan ngeliat-ngeliat yang haram, maka nanti di yaumil qiyamah Allah penuhi pandangan matanya dengan pandangan penuh api neraka. Kalau kita masih doyan ngeliat film-film XXXX, wih, masih doyan enggak wih? Oh enggak ya. Hobi, kalau misal mata kita masih demen ngeliat yang haram-haram, maka Allah akan penuhi mata kita dengan pandangan api neraka. Karena yang bahaya ini adalah pandangan. Setiap kerusakan yang terjadi di muka bumi ini semuanya berawal dari pandangan. Kullul hawadisi mabdaha minan nazar. Setiap permulaan kerusakan ataupun keindahan, maka semua berasal dari pandangan. Kita demen sama bini kita, itu semua berawal dari apa? Pandangan, ngeliat. Kita pengen punya rumah bagus, itu semua berawal dari apa? Pandangan. Kita pengen punya motor bagus karena apa? Karena diawali dengan pandangan, ngeliat. Makanya nih hati-hati. Hati-hati, terlebih kita semua mah di sini ya, termasuk saya. Masih doyan sama yang begituan. Sama apa video Kiai? Kagak, saya mau video lu lagi. Kagak apa. Tuh. Kita mah kalau misal keluar gitu dari rumah, asal ngelihat di Arkadia pantat pada denok kayak ya. Iya. Kagak aki-aki, kagak anak muda. Asal ngelihat yang rada eplok-eplok kayak ngotot dikit gitu ya. Istighfar mah istighfar tapi dipelototin haya. Ya. Itu mata kita asal habis ngelihat begituan seger. Perasaan yang di rumah juga jasa mahaya ya. Tapi beda ya. Kenapa sebabnya? Makanya nih hati-hati. Mudah-mudahan di sini juga ada perempuan nih. Yang namanya perempuan itu idza aqbalat. Ketika perempuan madep ke kita, maka tazayyana syaitanu min ra'siha. Setan itu ada di kepalanya dan dia bikin itu perempuan cantik. Ini kalau kita berhadapan sama perempuan, itu kelihatannya sama kita cakep kayak nggak Pak Yahya? Oh iya ya udah ngaku ya. Tergantung. Itu perempuan biar kata siangnya digaruk ngebul, asal malam cakep biasa itu. Iya. Ya orang Sentiong kan, orang Sentiong udah kota ya. Kota kalau malam, kalau siang tetep aja di pinggir sawah. BSD. Tapi asal malam itu kelihatannya cakep, Pak. Asal kita ngelihat perempuan depan itu perempuan kelihatannya cakep. Kenapa? Sebabnya setan di pala dia, iblis di pala dia. Jadi dia itu menghias perempuan, dia memanipulasi pandangan mata kita sehingga perempuan yang kita lihat itu terlihat cantik. Jauh. Ya enggak Kiai, saya mah kalau ngelihat nenek-nenek kagak demen. Iya ente, coba aki-aki yang lihat. Di gegabah. Emang kita mah kagak demen, udah pada peot. Aki-aki ngincer gitu aja. Likulli sakitotin lakito. Setiap yang jatuh pasti ada yang mungut. Bener gak? Nenek-nenek udah barang terbuang, udah gak laku. Tapi masih ada yang mungut. Oke.
Siapa? Aki-aki kan lumayan aki-aki. Iya. Atuh ya kan kalau misal kawin sama perawan mah ada bingung juga ya. Atau perawan dicium sama aki-aki pada bingung. Bukan dicium namanya dibakot. Atuh ya. Kan kalau misal dicium mama yang masih seger mah gigi masih ada, atau minimal ini mah ngadu gigi ya. Pernah maki-aki mah bingung. Tapi sebaliknya wa idza adbarat tazayyana syaitanu fi azizatiha. Kalau perempuan itu adanya di belakang, ngadep belakang, maka itu setan nempelnya di pantat di perempuan. Iya itu perempuan, makanya bingung nih kita ngeliat perempuan ada yang kurus lempeng tinggi gitu kan, masya Allah. Tapi yang kita lihat bukan tingginya. Ayo siapa yang saya mau taruhan, ayo. Kalau bapak-bapak ngelihat perempuan dari belakang, yang dilihat rambut dulu, pantat dulu, jawab. Pantat. Kenapa? Sebabnya itu iblis nempel di situ tuh. Iya. Ya emang gimana? Kita nyebutin nih perempuan lempeng biasa nih badan. Tapi yang dilihat apanya? Bokong, ngapain? Tong lu tahu ayat tong ya. Yang kita lihat pun eplok cendol itu. Itu perempuan masya Allah asal jalan saya juga bingung, itu perempuan kenapa jalan pantatnya pada ngiser ya? Berarti kiai sering melihat pantat perempuan, sering. Bini saya. Tuh, makanya ini hati-hati nih. Kalau kita sering ngelihat doyan masih ngelihat apa yang begituan, maka tanya hati kita. Tanya hati kita. Kamu beriman gak kepada Allah? Tapi kok masih doyan ngelihat yang begituan? Kalau misal kita beriman kepada Allah, contohnya Yasin. Yasin mah biar kata tiap hari di kampung Melayu mainin pompa air. Asal ada pelanggan datang perempuan, bawa sambil saya rusak, astagfirullah. Pakaian yang datang kebanyakan itu Chinese, pakai celana pendek. Langsung, ya Allah lindungi pandangan mata hamba. Masya Allah. Tunduk Yasin mah gak pernah mau melihat. Berapa duit Pak? Ini Pak ongkosnya sekian. Kata Yasin, ya Allah cepat keluarkan dia ya Allah. Pas dia pulang baru dilihat, di pantatnya nengok juga ya, sama ya berarti sih. Aduh, astagfirullahaladzim. Makanya kita mah laki-laki ini akalnya kadang-kadang gak sempurna. Makanya santri saya mah sampai hafal dalil ini. Ini santri saya hafal. Makanya hati-hati nih. Idza qama dzakarur rajuli zahaba sulusa aqlihi. Kalau laki-laki zakarnya bangun, maka 2/3 akalnya hilang. Nih kalau misal kemaluan kita bangun, itu akal kita 2/3 hilang. Ini akal kita full 3, yang 2/3 hilang, yang 1 normal. Makanya kalau barang kita lagi bangun kan kayak orang geblek. Ayo ngaku. Woi ji berketawa ya. Makanya kalau laki-laki barangnya bangun, itu dia pada titik kegeblekan yang luar biasa. Iya bener sih. Coba bapak-bapak kalau misal barangnya udah bangun kan kagak ngurus. Bener nggak kira-kira? Ini mah yang udah kawin ya. Ya bicara yang udah kawin. Ya sama aja tong, lu juga yang belum kawin sama. Kan kalau kita barang kita bangun rungsing nggak Pak? Woi jawab kenapa rungsing? Romannya malu-malu jasa. Makanya 2/3 akal kita hilang. Makanya jangan terlalu banyak nonton yang begituan.
Karena kalau banyak nonton yang begituan, ngelihat yang begituan, maka otak kita akan merekamnya cepat. Si Uwi ngaji tiap minggu di Al-Hidayah, pulang lupa. Tapi si Uwi ngelihat pantat, beletot, 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 5 menit dilihatin aja, sampai sebulan kebayang-bayang. Bener gak kira-kira? Akhirnya otak kita jadi rusak. Rusaknya kenapa? Kebayang-bayang begituan mulu. Dan ketika kebayang-bayang begituan mulu, akhirnya banyak zakar kita bangun, otak kita jadi gak bener. Makanya laki-laki itu pinternya itu kalau misal bisa mengatur syahwatnya. Makanya kan kalau kita tahlilan ataupun kita zikiran suka ngebaca begini nih. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Sering gitu kan? Ya Allah Tuhan kami, la tuhammilna, janganlah engkau bebankan kepada kami, ma la taqata lana bih, sesuatu perkara yang tidak bisa kami kuasai. Apa yang tidak bisa kita kuasai? Para mufasyirin sebagian yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sesuatu yang kita tidak sanggup adalah syahwat. Urusan syahwat nggak ada yang bisa nguasain. Kali di sini ada orang yang bisa nguasain syahwat? Ada nggak? Asal syahwat datang sama dia bisa kontrol, bisa gak? Kali ustadznya bisa. Kan di sini ustadz semua, coba ngacung kira-kira gimana? Tahu mah ketahuan ustadz cabul dia mah. Oke, iya lupa saya. Nggak ada, makanya kita berdoa. Yang berat itu bukan kita sholat. Yang berat itu bukan ngaji. Yang berat itu bukan sodako. Yang kita sendiri aja nggak mampu adalah ketika syahwat datang dan kita sulit untuk menguasainya. Karena ketika syahwat datang, maka otak kita menjadi bodoh dan hati kita akan tergerus dengan yang namanya apa? Lacang. Iya beneran sih. Kalau gigi sakit, tangan megang nggak? Megang apa? Pipi. Mulut gegerungan nggak? Gegerungan. Ada yang berisik-berisik kuping kita, merasa sakit nggak? Pertanyaannya, semua anggota tubuh kita ngerasain sakit nggak? Tapi si otong diem nggak? Ya si Jahit itu si Jahit. Diem aja ngempleh weh. Kita menggigil, kedinginan, kepanasan, dia mah begitu aja. Pala puyeng, mentek dan sebagainya, dia mah diem aja. Bagian dia yang punya mau, semua bergerak nggak? Ya, itu jangan jadi orang tuh jangan jadi kayak dia tuh. Jangan lacang kayak dia. Bagian orang kerja bakti, dia mah di rumah ayah. Bagian orang diajak sodakoh, dia kagak mau. Diajak ngaji, dia kagak mau. Bagian dia yang punya mau, orang lain harus mau. Ini jangan kayak gitu tuh. Ya kan kalau misal dia udah punya mau, apa ya semua bergerak. Tangan kagak bisa diem. Kepala ngentek, mata kunang-kunang, perut sakit, kaki ketojer. Bener gak kira-kira? Makanya brengseknya dia begitu doang tuh. Kita omelin, bagaimana aja punya kita ya. Bingung saya juga itu dia. Padahal dia nggak punya kuping, nggak punya mata, tapi nggak pernah nyasar itu dia. Bingung saya itu. Insya Allah. Bisaan gitu, bisaan. Iya, tahu itu jalan mah kali ya.
Ya, gelap aja tahu jalan, gelap itu, masya Allah. Ini sebetulnya kita ngaji apaan ya? Kok ke situ-situ biarin lah. Ketiga, orang yang iman kepada Allah, cirinya itu hatinya akan terbebas dari penyakit. Matanya akan menahan dari melihat pandangan-pandangan yang haram. Awas. Yang keempat, ini buat renungan kita. Warabi'u batnuhu, orang yang beriman kepada Allah, maka tandanya akan terlihat di perutnya. Awas, hati-hati nih, hati-hati. Fala yadkhulu batnuhu haraman, maka perutnya tidak akan pernah kemasukan barang-barang yang haram, apalagi subhat mah. Ini hati-hati. Zaman sekarang yang halal yang haram tipis bedanya, tipis. Apalagi kalau kita kaji secara fikih aja dulu. Ini kita ngaji secara fikih, dengerin baik-baik, ya, dan jawab sama-sama. Ini kita ngaji, fokus. Ini keseharian kita. Saya nitip uang ke Haji Maman, ngebeliin, misalkan Haji Maman saya nitip beliin sarung. Berapa duit guru? Nih duitnya 1 juta. Sarungnya apa guru? BHS misalkan. Duitnya dibawa sama Haji Maman, dikantongin. Terus sama Haji Maman disatuin sama duit dia. Pertanyaan saya yang pertama, itu duit nyatu nggak? Bisa nggak dibedain mana duit saya, mana duit Haji Maman? Kemudian kira-kira kita ketika datang ke toko sarung tadi, dibayar sarung tadi dengan seharga 1 juta. Pertanyaannya, itu duit saya apa duit Haji Maman? Nah, kecampur kecampur tidak? Campur. Ini kebiasaan kita nih, hati-hati nih. Bener nggak? Atau misalkan Haji Maman ngantongin duit saya di sini di kantong kanan, duit dia di kantong kiri. Set, dibelanjain sama Haji Maman ke toko sarung. Bener duitnya mah misah, kan yang saya di kiri, yang Haji Maman di kanan. Kata Haji Maman lah duit mah sama ini. Akhirnya sama Haji Maman dibayar pakai duit Haji Maman. Yang duit saya masih utuh di sini. Kemudian dikasih ke saya. Pertanyaannya, Haji Maman masih megang duit saya enggak? Masih. Berarti itu mah sarung pembelian Haji Maman untuk saya. Kata Haji Maman, ini mah duit saya, karena duit Kiai mah udah saya beliin sarung. Lawong duitnya aja di kiri. Ayo, itu secara fikih. Jangan dulu kita ngomong tasawuf, jangan. Akhirnya kita makan dah tuh. Berarti kita makan duit orang. Ayo lu, ayo. Sering nggak? Sering nggak? Ayo. Jadi ngomongnya ini apa yang mau didapat, bercanda mulu. Nih, kali ngaji itu nyantak ke hati. Nitip duit, dong kita belanjain lah duitnya sama ini lah. Haji Nasir 20.000, Ustadz Yahya 30.000, dia nitip ini udah 1 ini.
Disatuin nggak? Ayo rasain dulu. Masuk dah tuh, kadang-kadang ada duit sisa. Tadi kayak contoh lagi, contoh. Ini jangan jauh-jauh, ini contoh santri. Santri kalau mau masak suka patungan nggak? Misalkan masak 10 orang. Mang, yuk goceng. Ngomongnya buat apa tuh goceng? Masak. Ternyata pas belanja ada kembali goceng. Misal nih, akhirnya sama yang belanja dibeliin rokok. Pertanyaannya, haram nggak? Kenapa sebabnya haram? Duit itu buat belanja. Kenapa beli rokok? Dan yang ngisep dia doang. Iya. Orang mah kalau mau unjukin dulu, woi kawan-kawan, ini kan harta syirkah. Ini harta bersama. Harta bersama ini. Ini masih ada goceng. Ente redo nggak kalau saya beliin rokok? Ente redo nggak? Tanya satu persatu. Jangan main isep, Pak. Ada, cengir orangnya. Nggak saya ngeliatin aja sih. Nggak saya omelin awal-awalnya, enggak. Lu kena lu pas ngaji muin lu. Udah saya incer ya. Kena lu di muin lu. Pas ngaji jebret ngelugoh surahin, dia nyengir duluan. Ya kelakuan gua ini mah. Akhirnya apa sadar sendiri. Tuh. Contoh lagi, langsung real. Ini biar perut kita gak masuk barang haram nih. Almarhum meninggal. Pertanyaannya uangnya berapa juta, Cik? 25 juta. Pertanyaannya itu duit apa? Duit warisan. Yang namanya warisan berarti harta syirkah. Harta apa? Yang berarti duit itu masih milik seluruh ahli waris, termasuk istrinya. Karena punya anak berarti istri dapat 1/8. Anaknya laki-laki berapa? Perempuan? Ada nggak? Ada. Nah, panjang urusannya panjang dulu. Udah ceritanya begitu aja dulu. Sekarang sama Bapak Rusdi langsung udah saya yang ngegantiin. Harta sirka Rusdi. Kudu dibagi dulu. Nih, bagian emak segini. Bagian lu adek nih segini. Udah beres dihitung, udah bang lah buat lu ayah bang, lu kan belangsak bang. Contoh. Iya, terus kata emaknya udah aja buat lu toh. Terus di mama sayang mah lu kan banyak kondangan. Lu keutangan banyak. Nah itu bagaimana? Berarti saat itu juga harta tersebut milik Rusdi. Terserah baru dah tuh. Ma, adik-adik, bagaimana kalau ini duit abang jadiin sebagai pengganti baba? Maksudnya ini duit nanti baba meninggal saya yang ngegantiin. Karena emang duit udah duit Rusdi kan? Atau misalkan diambil tadi berapa duit 25 juta paling dipotong gocap misalkan. Bagiin juga tuh. Harta waris itu teh. Jelas nggak kira-kira? Jangan main makan aja. Bahkan misalkan nanti misalkan turunnya 10 juta. Turunnya berapa? 10 juta. Diambil sama Bang Rusdi. Apakah itu milik Bang Rusdi? Enggak. Tapi masih sirkah bersama. Berarti adik-adiknya masih punya hak ke situ. Punya. Walaupun misalkan sekarang udah dihitung. Contoh,
Muslim bagiannya 10 juta. Tuh ya bagian gua 10 juta ya misalkan. Diambil dah tuh ke bank, ternyata misalkan turunnya baru 10 juta. Nih ini jatah gua ya. Nih ntar mas sisanya lu pada ngambil sendiri. Nggak bisa. Adek-adeknya, ibunya masih berhak akan duit itu. Kira-kira ribet nggak secara pikirnya? Ayo, dah kiai nyesel gua ngaji jadinya lu lagi pada goblok jahat. Jadi bagaimana kiai caranya? Ada nggak solusi nih? Ini duit udah bercampur. Solusinya bagaimana? Hati-hati. Solusinya bagaimana? Atuh pisahin, ini mah duit titipan, ini mah duit sendiri. Jangan main gabung-gabung lah. Duit mah sama ini angkanya. Duit itu beda serinya. Bisa nggak dibedain berarti? Duit bisa ada serinya sih. Ilok duit serinya sama semua. Enggak, hati-hati. Awas. Awas, hati-hati. Hati-hati. Ayo, duit itu masih duit bersama, syirka. Terlebih kadang kita suka kerja sama. Ini usaha nih, awas nih, karena hasilnya ntar masuk ke perut kita nih. Ini haram hukumnya nih, tidak sah secara fikih. Cing Haji Soni punya tanah sawah. Uwi punya mesin traktor. Haji Nasir punya duit 10 juta. Akhirnya mereka bertiga sepakat, kita kerjasama yuk. Kerjasama gimana Cing Haji? Saya punya tanahnya, Haji Nasir duitnya, no si Uwi traktornya. Kita tanemin padi, ntar hasilnya bagi 3. Itu haram, gak sah. Gak sah. Sirkahnya batal. Karena yang namanya syirkah duit bentuknya. Paham belum? Paham belum? Harus berbentuk duit. Semuanya orang yang mitra bisnisnya itu kudu ngeluarin duit. Ulangi lagi contoh. Ustadz Yahya punya duit. Yasin sama Uwi lagi nganggur. Dipanggil, lu kenapa ngelamun aja Uwi? Ustadz, namanya hidup. Iya tuh ya kenapa? Pengen kawin lagi. Panggil aja, Wi, lu bisa kerja Wi. Atau kerja mah jet. Cuman saya mah kalau dagang nggak mampu. Kalau bikin ke kayu saya jago. Ya udah deh, saya kasih duit 10 juta. Ntar kamu belanjain, dagangin dah tuh. Itu baru sah. Satu tuh, paham? Dan ntar untungnya 30-70. Jangan disebut duit, tapi disebutnya apa? Persentasenya. 70 buat ente keuntungan, 30 buat saya sebagai orang yang punya modal. Itu sah. Contoh lagi, hati-hati. Kata Haji Maman, Sin, udah nggak kerja? Enggak, Pak Haji. Ini saya kasih modal 30 juta. Dagang nih. Dagang gak tuh? Buka warung kayak begini misalnya. Pokoknya Yasin yang ngejagain. Tapi Yasin ngerasa dia yang dagang, ngerasa dia yang usaha, yang belanja. Yasin makan, ngambil rokok di situ, minum di situ, itu nggak boleh. Kalau kita biasanya gimana? Ayo lu. Ayo.
Hati-hati nih, makanya sering saya katakan ke mang santri asal ngaji muin, mang ingat al ilmu paupol bisnis. Sebelum Anda berbisnis, kudu tahu dulu ilmunya. Al-ilm paupol bisnis. Hati-hati, banyak gak kayak gitu. Nyebutnya kirot babnya, tapi hasilnya kacau. Nyebutnya syirkah, tapi tidak sesuai dengan ketentuan fikih. Contoh lagi, di Muara, dengerin baik-baik. Di Muara ada orang punya tanah, misal karena terdengar ada penggusuran, tanah sama bangunan dibayar. Akhirnya datang tukang material, kita kerjasama yuk. Lu punya tanah, gua punya bahan bangunan. Ntar gua yang bangun di tanah lu. Ntar kalau dijual kan lumayan, tanah lu sama bangunannya ada. Paham gak nih? Paham gak? Dia itu melakukan kesepakatan, itu tidak sah secara apa? Pertanyaannya, tanah tersebut ada bangunan. Kalau yang namanya akad syirkah harus bisa dibagi-bagi. Pertanyaannya, bangunan sama tanah bisa dibagi-bagi enggak? Jawab, bisa dibagi-bagi enggak? Enggak. Udah ada bangunan di atas tanah, berarti cara ngebaginya udah diapain? Jual. Dijual. Robohin. Paham gak nih? Berarti kudu dirobohin sebagai bentuk pengakuan. Mana punya Anda? Punya saya rumah, ngebangunan. Udah robohin. Kira-kira yang ngebangun mau nggak ngerobohin? Satu. Ayo. Sekarang terjadi dibeli sama Agung Sedayu misalkan. Pertanyaannya lagi, Agung Sedayu beli ke yang punya tanah apa ke yang punya bangunan? Jawab. Bangunan. Punya bangunan, punya tanah. Tanah. Nggak mungkin kebelian bangunan mah. Tanah. Ngomong apa kata Agung Sedayu, saya beli bangunannya. Kagak. Beli apa jawab? Tanah. Beli tanah. Transaksi atas nama yang punya bangunan apa yang punya? Tanah. Berarti ikrornya itu bangunan punya siapa? Yang punya tanah. Punya tanah, lari ke bab ikror. Berarti yang punya bangunan mengikrorkan bahwa ini punya yang punya tanah. Sekarang udah dijual, duitnya dapat. Datanglah tukang bangunan. Woi, duit gua mana? Duit apa? Lah itu bangunan di tanah lu, ya tanah gua sih. Lah kan bangunan di waktu gua yang kebangun, lalu yang ikrar punya gua. Akhirnya dordar nggak? Dordar. Makanya yang namanya muamalah kalau sesuai dengan fikihnya, insya Allah aman. Ayo mau ngomong apa? Kita makan dah tuh hasilnya ke perut kita. Nah, kena dah tuh. Kena. Dari hal yang sepele apa yang gede, kalau diaji mah kena semua kita mah. Makanya yuk sama-sama ngaji. Selesai. Ayo coba renung ini. Yang kedua, contoh. Saya punya duit 10 juta, Haji Sone punya duit 10 juta. Haji Nasir nawarin motor. Saya beli. Saya beli. Saya 10, Cing Haji 10. Berarti itu motor saya apa motor Cing Haji? Berdua, betul. Pertanyaannya, boleh nggak saya jual tanpa izin dari Cing Haji? Nggak boleh. Mana buktinya? Lari ke saudara nih. Abang kita pengen motor, nggak punya duit. Ngomong ke adanya, lu punya duit. Apa beliin gua motor dulu? Nih gua beli segini. Itu duit adek bukan? Ya udah bang, kita bantuin. Bener nggak? Ini bang, kita bantuin tuh 5 juta. Abang sisanya ya? Iya. Pertanyaannya, itu motor, mobil, pribadi apa bersama? Bersama. Dijual, digunain, diolah, didistribusikan, semuanya harus ada izin dari partner. Ayo, mau ngomong apa?
puyang-puyang lu ngaji fikih lo. Santri aya botak yang bawah. Hati-hati makanya hati-hati. Makanya Pak Rusdi hati-hati, ntar kalau terserah Pak Rusdi. Mau Pak Rusdi mau ambil itu duit atau Pak Rusdi yang ngegantikan, atur dulu. Ingat itu harta syirkah. Harta bersama yang berbentuk warisan. Hitung dulu bagian masing-masing. Kemudian setelah tahu bagian masing-masing, tinggal yang lain ngomong deh tuh. Adanya bang, saya lagi perlu, saya ambil. Bang, saya juga lagi perlu, ambil. Karena memang itu bagian. Iya. Tapi kalau keluarga sepakat, udah bang, kami redom, kami ikhlas. Udah, abang yang jalan gantiin baba. Kan angker namanya, Haji Rusdi. Gak apa-apa. Iya tuh gue punya duitnya kurang banyak ini kata Cing Haji Sonip tadi nambahnya gede. Resiko abang. Jelas gak kira-kira? Saya kita kasih ke emaknya ya. Kasih ke emak gak apa-apa. Jelas? Hati jangan main badal. Udah ada ini dulu kasihan. Jelas? Paham? Jadi perut kita ini terjaga dari perkara-perkara yang bilangin ke bini tuh kalau ada yang nitipin duit, mah pisahin duitnya, ini mah duit dari bini muda itu. Sepatah ketawa ya, hati-hati. Sepele kan kesannya kita malah duit mas sama ini, bener kan? Dia hati-hati tuh. Ada yang nitipin duit nih buat masjid. Itu duit kita kantongin. Ternyata di dalamnya juga ada duit. Ya. Aduh lu, gimana coba? Ayo. Hati bisain, makanya dompetnya kudu banyak. Ya. Kalau ada barang titipan, termasuk harta sirkah adalah tuh yang ntar keliling tuh. Biasanya sore. Ya, awas bukan mintain duit kematian, mintain buat apa? Ngajian, buat modal ngaji. Itu harta sirkah. Gabung di situ, berarti punya jamaah. Makanya di jamaah Al-Hidayah mah ditekenin. Ini buat apa? Haji. Kemudian misalkan saya butuh buat kawin lagi, contoh ngomong dah tuh kudu izin ke Cing Haji Sonip, Cing izin Cing mau kawin lagi. Jangan, gua juga belum. Oh iya Cing, gua dulu ya. Iya udah Cing duluan. Kudu ngomong, bahkan ke jamaahnya kudu ngomong. Jamaah pengajian Al-Hidayah ini saya pakai duit dulu ya 2 juta. Buat apa Kiai? Buat biaya di KUA. Mau kawin lagi, ya. Udah ngomong. Jelas nah kira-kira. Karena itu duit apa? Bersama. Dan harus sesuai dengan aturan. Ini duit mau dikemanain? Buat ngeliwat apa buat apa? Kalau buat ngeliwat khusus beliin ngeliwat, jangan dibeli rokok, Mang Santri. Lu masar congor lu ngebul doang sih. Ayah apok nyebutnya apa? Ongkir. Ya bahasanya ongkir katanya tuh pas capek gua ke komplek kan dingin katanya Allah. Ada nggak perjanjian ongkir di situ? Nggak ada, kecuali wah ini duit ada 50.000, ntar kalau ada sisa buat gua ya baru halal. Kenapa sebabnya ongkir? Jangan kayak si Soleh, kiainya baru ngaji komisi, guru lu apa main komisi aja. Ada yang mati komisi, dipanggil tamu komisi, jamaah manggil komisi, lu sih komisi mulu leh. Urusannya gua mati juga dikomisiin kan. Ya mesti hati-hati pelan-pelan ngaji mah. Nah inilah itu baru 4. 3 lagi udah kemalaman. Mong capek, akan terus. Udah tuh pikirin aja tuh dulu tuh tadi duit yang tadi. Ya.
enak aja terus. Iya enak karena kita mikir asal mau ngaji gua lagi ngerokok. Guru kita masih ngerokok. Karena kesinggung kita dia. Biarin dulu. Akhirnya tadi sengaja bawa rokok cuma 2 batang. Biar apa? Asal mau ngerokok kan udah habis berarti tuh ya. Jadi kita diam. Kali ada yang nawarin kagak. Ya. Padahal kita udah ngeleh, gitu. Coba Wi, paham kali Wi ya. Kenapa gua ke situ-situ ya? Namanya udah malam. Ya udah segitu aja. Yang penting satu, hati-hati perut. Karena kalau perut kita keisi barang yang haram, kemudian jadi darah, maka ibadah kita gimana? Maka saya mah sampai mesen ke Cing Haji Sony. Mesen saya. Sekira-kira Cing Haji tahu itu duit kagak bener. Cing Haji tahu itu duitnya rada kurang pas, tolong ke saya mah jangan dibagi. Sampai ngomong begitu. Serius ya. Sampai saya ngomong ke jamaah saya, ibu-ibu hati-hati ya, jangan ngasih yang subhat ke perut saya masih sensitif. Mungkin ibu-ibu ada yang lupa. Enak di kebun bandar makan sama bapak-bapak sama jamaah, makan jantung pisang, habis makan kontan bukan kekenyangan, enak-enakan. Sampai subuh masih sampai maghrib masih Akhirnya saya telepon, ini jantung pisang punya siapa? Akhirnya pada ngaku. Boleh ngambil, belum berbilang. Kan gue udah bilang jangan sembarangan. Iya kagak tahu. Udah lu minta halal, minta ridho, bayar. Baru dibayar saat itu juga Allah ngasih perut saya langsung encretnya rapet. Berhenti. Tuh, lu menyiksa gua, aduh maaf nggak tahu. Maaf. Saya udah maaf mentang-mentang. Tapi yang lain mah kasih soleh kagak berak. Emang bukan perut wali mah beda tuh. Yang lain enak jasa ini. Nggak berak kaca. Hati-hati ya. Mudah-mudahan kita bisa bangun ibadah karena ada barang halal di perut kita. Ya, udah segitu aja dulu. Mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.